Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan bersama Bapak Loh Keng Hong. Yuk langsung kita simak ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama, bagaimana menghitung laba masa depan atau cash flow masa depan? Pak Loh Keng Hong menjawab, sebetulnya masa depan itu misteri, tidak ada seorang pun yang tahu akan hari esok. Tetapi, Pak Loh Keng Hong menemukan bahwa masa depan arus kas dari suatu perusahaan dapat diketahui melalui masa lalunya, yaitu annual report, yang berisikan kinerja perusahaan, laba perusahaan, laporan keuangan selama 5 tahun. Jika pada 5 tahun perusahaan tersebut rugi, maka kedepannya akan rugi. Bila sebaliknya menguntungkan, maka kedepannya akan memberi benefit. Kedua, bagaimana menurut Bapak Loh Keng Hong berinvestasi pada saat pemilu? Apakah baik? Pak Loh Keng Hong menjawab, pada saat pemilu, biasanya orang-orang akan menahan diri, tidak ingin membeli, tetapi setelah pemilu, biasanya saham akan membaik atau pasar saham akan naik. Disitulah orang-orang akan menjual. Tetapi ketika Pak Loh membeli saham satu perusahaan, Pak Loh tidak akan mengkaitkan itu dengan pemilu maupun ekonomi sosial politik, itu semua Pak Loh abaikan. Pada saat membeli saham suatu perusahaan, tentu saja Pak Loh melihat kinerjanya. Bila kinerjanya bagus dan murah, walaupun beberapa bulan lagi akan pemilu, Pak Loh akan tetap membeli saham perusahaan tersebut. Yang ketiga, bagaimana strategi Pak Loh bila nilai intrinsik sebuah emiten adanya sebuah sentimen yang mempengaruhi nilainya? Pak Loh Keng Hong menjawab, saya akan melakukan pendekatan pada satu perusahaan. Saya akan melihat perusahaan tersebut melalui pricing ratio dan pricing to book. Biasanya, saya akan membeli company yang price to book rendah dan pricing ratio yang rendah. Maka dari itu, harga saham perusahaan lebih murah daripada intrinsik perusahaan agar melindungi saya dari kerugian. Bila saya membeli perusahaan yang overpriced dan overvalue, tentu saja resiko tinggi. Tetapi sebaliknya, saya membeli perusahaan yang underpriced atau undervalue, tentu resiko akan jadi rendah. Yang keempat, mengapa Pak Loh Keng Hong menggunakan metode valuasi PBV dan PER, sedangkan banyak sekali metode yang bisa digunakan selain dua metode tersebut? Pak Loh Keng Hong menjawab, karena dalam menggunakan metode valuasi PBV dan PER adalah metode yang sangat mudah diimplementasikan, sangat sederhana dan akurat untuk digunakan. Sebetulnya semua orang bisa menjadi investor yang hebat, tidak perlu mempelajari integral, diferensial, dan lainnya. Dalam menggunakan metode PBV dan PER, sangat tepat membandingkan laba perusahaan dan harganya. Yang kelima, tips untuk investor pemula. Pak Loh Keng Hong menjawab, belilah perusahaan yang kinerjanya bagus, valuasi yang murah, kemudian kita akan menunggu sampai saham tersebut naik kembali. Jangan pernah membeli kucing dalam karung. Bacalah laporan keuangan perusahaan, karena dengan membaca laporan keuangan adalah kunci dari keberhasilan dari investor saham. Nah, itu dia Sobat Pans, beberapa pertanyaan bersama Bapak Loh Keng Hong. Jika Sobat Pans ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Well done, investasi aman bersama Panen Sekuritas Pontianak.